Oke, jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung mengundang kepada narasumber kita, yaitu Bapak Michael Handry, untuk lebih dalam lagi menjelaskan materi kita pada malam hari ini. Mungkin di sini teman-teman kami menjelaskan sedikit gambaran mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu positive mental attitude. Kepada Bapak Michael Handry, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, selamat sore ya, menjelang malam teman-teman semua. Bisa dengar suara saya? Selamat sore Pak. Bisa Pak. Ya, oke. Jadi nanti ini formatnya yang akan jadi moderator itu Bert dan satu orang kawan. Yang lain boleh mute ya, semua suaranya ya. Oke, biar kita fokus lah. Yang lain boleh mute kecuali Bert dan satu teman kemarin. Sorry, Bert, saya lupa namanya siapa yang jadi moderator satu lagi. Nama teman kami Weni Pak, Benedita Weni. Ya. Oh Weni, Benedita Weni ya, sorry saya lupa Wen. Oke, mudah-mudahan bisa jelas lah ini gambar saya. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman. Oke, saya akan share screen. Ya. Oke, masih ada suara. Tolong yang belum di mute, tolong di mute. Semua peserta kecuali Weni dan Bert. Oke, saya mau tanya dulu Bert, ini ada siapa aja selain teman-teman yang menerima beasiswa? Ada Romo kah? Ada suster kah? Atau ada siapa? Kalau yang di asrama ini banyak sih Pak. Sekitar saya banyak orangnya. Banyak ya. Ada suster juga? Suster nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Romo nggak ada? Sepertinya Romo belum masuk. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti saya lebih ngomongnya bisa bebas. Kalau ada mereka, saya ngomongnya mesti hati-hati. Oke, teman-teman bisa lihat ini saya, slide saya? Bisa ya? Pak. Oke, nah jadi nanti sebetulnya saya itu formatnya akan lebih banyak cerita mengenai pengalaman atau di materi ini kalau teman-teman mengharapkan, wah saya dibagi dong materinya itu sama sekali hampir tidak ada tulisan, jadi materinya itu cuman banyak gambar. Jadi saya mau kasih warna baru lah buat teman-teman bahwa yang paling penting itu kita mendapatkan pengalaman ya dari materi kita. Karena di dalam kehidupan itu ya penting lah buat kita itu untuk nah ini sorry nih saya agak terganggu soalnya saya sekalian admit orang-orang yang masuk ya. Oke, jadi balik lagi di pengalaman hidup itu juga nanti kita ya saya yakin ya teman-teman kan rata-rata mungkin umur baru 20-an, ya mungkin ada yang masih di bawah 20. Ya nanti seiring waktu itu pasti di perjalanan hidup teman-teman itu sangat banyak yang namanya tantangan. Nah, tantangan itu ya bisa terjadi ya karena memang faktor dari luar, bisa jadi mungkin tantangan itu terjadi karena ya diri kita sendiri. Nah, makanya penting bagi kita itu untuk selalu positif. Nah, kalau kita nggak pernah positif sama diri kita, nah itu kita akan sulit menghadapi tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar terutama. Karena dari dalam itu sebenarnya kita sangat mudah untuk kontrol. Tapi kalau dari luar itu kita sulit untuk mengontrol. Misalnya, mungkin nanti suatu saat kita bekerja di satu lingkungan yang ya mungkin kita kurang beruntung ya, lebih banyak orang negatifnya daripada positifnya. Nah itu kan kita nggak bisa kontrol, ya kan? Nah bagaimana cara kita bisa selamat lah, kalau orang bilang survive. Oke, nah teman-teman, materi hari ini saya semuanya bahasa Inggris. Nanti banyak latihan juga teman-teman. Ya bahasa Inggris itu kan boleh dibilang udah jadi bahasa utama ya. Jadi nanti tulisan-tulisan akan banyak bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahin, nggak usah khawatir. Nah, yang paling penting adalah, nah setelah ini, nah apa tuh yang teman-teman mau lakukan tuh? Kalau misalnya teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kurang-kurang, nah jangan teman-teman tuh bilang, ah ya udahlah, saya juga nanti paling kerja seputar-seputar Ngabang, Pontianak, atau di daerah saya ada sekarang. Ya nggak perlulah bahasa Inggris. Nah itu salah teman-teman.
ya kan? Karena nanti suatu hari kita nggak tahu ya, di era ekonomi yang sangat terbuka ini, kalau misalnya nanti, ya saya nggak tahu tenaga kerja asing bisa masuk dengan mudah, nah itu akan menjadi tantangan buat teman-teman. Ya kalau teman-teman ya mohon maaf, hanya mempelajari bahasa Indonesia aja, atau bahasa daerahnya teman-teman. Jadi saya berharap ya teman-teman juga mulai sekarang udah praktis lah bahasa Inggris, apa namanya ya kalau bisa jadi bahasanya kedua teman-teman. Atau mungkin kalau saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman mau gitu ya, kayak di pertemuan itu mungkin ya bisa tuh dibiasain ngomong Inggris, ya kan? Ya simple aja, ya nggak usah apa istilahnya terlalu formal lah, informal gitu di meeting-meeting bisa aja. Oke, itu salah satu latihan. Oke, nah positive mental attitude ini sebetulnya itu sudah ada di setiap orang. Cuman masalahnya orang mau pakai atau enggak. Nah, mungkin kadang-kadang kan kita sering mendengar, aduh ini orang negatif banget, ya kan? Aduh ini orang mungkin kalau bahasanya kita sekarang nyinyir ya, ya kan? Ya saya nggak tahu tuh di Ngabang atau di Pontianak atau di daerah lain, ya tentunya nggak asing ya dengan kata-kata nyinyir. Nah, pernah dengar Weni nyinyir? Wen? Pernah. Kalau menurut kamu nyinyir itu apa, Wen? Walau ku tak dapat Ayo, kamu bilang pernah, kamu bilang tahu. Nah, nyinyir itu apa tuh kira-kira? Kayak 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 apa? nyindir orang gitu, Pak. Nyindir, oke. Bert, kamu tahu nyinyir gak, Bert? Tahu Pak, sedikit. Nah, menurut kamu apa? Nyinyir tuh lebih kayak suka nyinggung perasaan orang sih, kayak banyak ngomong gitu, kayak gitu. Oke. Sebenarnya simpel. Nyinyir itu tuh yang pasti negatif. Dia itu atau orang yang nyinyir itu biasanya selalu iri dengan hal yang lebih baik yang ada di orang lain. Ya kan? Itu salah satu negatif mental attitude. Nah, itu yang kita harapkan jauh-jauh lah dari teman lah. Jangan sampai teman-teman tuh melihat orang lebih sukses, wah, oh tenang aja lah dia sukses, dia dilahirkan dari keluarga kaya. Oh tenang aja lah dia sukses, karena bapaknya pekerjaannya ini, pekerjaannya itu. Nah, nggak ada habisnya kalau kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kita caranya? Meskipun orang lain mungkin lebih dari kita, meskipun mungkin keadaan kita tidak lebih baik dari orang lain, nah bagaimana mental kita tetap positif, itu yang paling penting. Iya kan? Karena yang saya bilang tadi, kalau teman-teman tidak punya positive mental attitude, teman-teman akan berat menghadapi hidup. Kenapa? Karena hal-hal atau tantangan yang akan terjadi itu bukan cuma dari dalam, dari luar yang kita nggak bisa kontrol. Yang saya bilang tadi, ya mungkin teman-teman suatu hari ada di lingkungan, di kondisi yang teman-teman ya nggak bisa kontrol. Karena mereka semua negatif, ya kan? Karena mereka semua yaitu tadi ya orangnya nyinyir semua. Nah itu kan nggak bisa dikontrol kan. Nah cuman bagaimana caranya teman-teman bisa selamat atau survive. Nah belajarlah hari ini kita mengenai positive mental attitude. Oke. Nah saya mulai diskusi kita dengan cerita ini nih. Berlin Wall Story. Oke. Ada yang tahu Weni atau Bert apa namanya? Berlin itu ibu kota negara apa ya? Terus Berlin Bu. Ibu kota negara apa? Bert? Jerman, Pak. Jerman. Jerman Iya Pak. kan? Jerman ya. Oke. Ya, saya kira kamu geografinya nggak lulus nih. Bikin malu aja kalau nggak lulus. Oke. Jadi benar, Berlin itu adalah ibu kota negara Jerman. Lebih tepatnya kalau dulu itu ada Jerman Barat, Jerman Timur. Berlin ini ibu kota Jerman Barat. Ya kan? Saya mau cerita sedikit mengenai Berlin Wall ini. Jadi Berlin Wall ini itu ada yang tahu panjangnya berapa? Pernah dengar? Ini pernah dengar? Berlin Wall itu panjangnya berapa? Waktu belum diruntuhkan, sekarang Berlin Wall udah runtuh. Pernah dengar? Berapa panjangnya? Belum pernah. Oke, Berlin Wall ini panjangnya 140 km. Jadi dia benar-benar membelah tuh kota Berlin tuh. Iya kan? Nah, jadi Berlin Wall ini itu didirikan oleh pemerintah Jerman Timur waktu itu. Jadi Jerman waktu itu dikuasai oleh 4 negara. Salah satunya Rusia dan Amerika. Nah, setelah Perang Dunia Kedua di mana Jerman itu kalah,
Jadi negara-negara sekutu waktu itu ya mengendalikanlah negara Jerman ini. Oke, termasuk Rusia dan Amerika. Nah, waktu itu ada di ambang Perang Dunia Ketiga antara blok barat dan blok timur yang diwakili oleh Rusia dan Amerika. Nah, kebetulan di Berlin bagian timur, ya di mana itu Jerman Timur, itu dikuasai oleh Rusia. Jadi mereka itu nggak mau orang-orang dari barat itu masuk ke timur. Mereka bilang tuh orang-orang barat itu fasis, ya kan, kapitalis. Nah, kalau orang dari timur itu disebut orang-orang sosialis, ya komunis ya kalau teman-teman tahu. Oke, nah akhirnya mereka bikin tembok membentang membelah kota Berlin itu sampai 140 kilometer panjangnya itu temboknya, bisa dibayangin. Jadi dibuat di tahun 61. Nah, ketika tembok ini jadi, ternyata perekonomian di Jerman Timur atau di Berlin sebelah timur itu malah makin memburuk. Ya kan, di sana karena dipegang oleh komunis, orang-orang di sana tuh hidup sangat susah dan makin miskin. Nah, berbeda dengan di barat, mereka tahu saudara-saudaranya yang ada di barat itu hidup lebih makmur. Tahu apa yang terjadi? Nah, inilah yang ini nih, cikal bakal nyinyir nih. Nah, orang-orang Jerman Timur yang ada di Berlin Timur itu mulai nyinyir. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan mereka adalah hampir setiap hari itu mereka buang sampah ke tembok sebelah Jerman Barat. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini yang sebelah kanan nih sebenarnya ini Jerman, kalau saya nggak salah nih sebelah kanan ini malah yang Jerman Timur nih, yang sebelah kiri itu malah yang Jerman Barat. Kalau dilihat kan gedung-gedungnya kayaknya sedikit lebih bagus lah yang di Jerman Barat. Nah, jadi mereka tuh hampir setiap hari buang sampah ke bagian barat. Jadi dari kawat duri itu ya dilempar aja sampah. Bahkan mereka tidak segan-segan membuang kotoran manusia maupun kotoran hewan. Sebagai bentuk intimidasi. Ya karena yang saya bilang tadi, ya nyinyir inilah. Karena mereka melihat saudaranya di barat itu jauh lebih sukses daripada mereka. Jauh lebih makmur daripada mereka. Nah sehingga mereka lakukan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Jerman Barat, rekan-rekan mereka di Jerman Barat, mereka di Jerman Barat sebetulnya kalau mereka mau negatif itu gampang, ya kan? Bisa bayangkan nggak? Misalnya Bert, kamu deh, kamu sebelah rumah tetangga kan? Iya Pak. Tetangga, bener nggak? Iya kan? Iya benar Nah Pak. kalau tetangga kamu buang sampah ke rumah kamu, yang paling gampang kamu ngapain? Ngapain Bert? Saya marah sih Pak kalau dia buang sampah di tempat saya gitu. Apalagi sembarangan. Nggak usah marah Bert, langsung buang balik aja sampahnya ke rumah dia, bener nggak? Iya kan? Benar juga. Semudah benar, itu Pak. kan? Nah, sebetulnya juga sama. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Jerman Barat itu sebetulnya semudah ya udah sampahnya balikin lagi aja. Orang itu kan sampahnya bukan mereka, itu kan sampah dari Jerman Timur kan. Nah, tetapi ya kan, orang-orang di Jerman Barat mereka berpikir positif. Iya kan? Teman-teman tahu apa yang mereka lempar balik ke Jerman Barat? Kira-kira Weni, kira-kira menurut kamu apa yang dilempar balik sama orang Jerman Barat ke Jerman Timur? Apa yang dilempar balik? Kira-kira. Weni? Sorry? Oh, balik sih Pak. Apa yang dilempar balik kira-kira? Bahan pangan. Nah, betul jawabannya. Oke. Jadi mereka itu lempar balik bahan makanan. Iya kan? Di situ mereka tulis, ya kan? Ada tulisan, ya kan? Mereka bilang seperti ini. Saudaraku di Jerman Timur, kami mengerti mungkin keadaan kamu sekarang lagi tidak menyenangkan atau tidak beruntung. Ini kami kirimkan beberapa bahan makanan, ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Semua orang Jerman Barat melempari makanan ke Jerman Timur. Apa yang terjadi kira-kira setelah itu? Setelah itu, orang Jerman Timur stop buang sampah, stop buang kotoran manusia maupun kotoran hewan ke Jerman Barat. Nah, jadi bayangkan teman-teman, kalau misalnya hal negatif dibalas sama negatif, itu kiri kanan tembok pasti tumpukannya sampah itu semua, iya kan? Nah, tetapi mental orang di Jerman Barat, iya kan, adalah mental orang-orang positif, sehingga orang Jerman Timur akhirnya mereka ya merasa malu. Oh iya, ternyata saudara-saudaraku di Jerman Barat itu ternyata adalah orang-orang yang baik hati, iya kan? Kami mestinya malu nih, iya kan? Nah, sesudah itu yang saya bilang tadi,
hampir tidak pernah ada orang Jerman Timur atau Berlin Timur itu buang sampah ke Jerman Barat atau ke Berlin Barat. Jadi moral of the story teman-teman, yaitu tadi, percayalah bahwa kekuatan dari positive mental attitude itu sangat besar. Kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah yang tidak enak, kalau teman-teman selalu positif, mestinya masalah itu selesai. Tapi kalau kita selalu berpikiran negatif, sekecil apapun masalah, itu tidak akan selesai. Bahkan malah saya percaya masalah ini akan menjadi tambah besar. Nah, jadi hari ini kita belajar ya dari story di Tembok Berlin ini, yang akhirnya Tembok Berlin ini runtuh di tahun 89 tuh. Kalau teman-teman kenal satu grup dari Jerman, itu namanya Scorpion. Nah, mereka menyanyikan lagu Wind of Change. Nah, Wind of Change itu lagu yang diciptakan sebenarnya mengenang runtuhnya tembok Berlin ini, di mana Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu. Oke, ini salah satu story yang sangat baik, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan attitude atau sikap seseorang di dalam hidupnya. Jadi itu dibentuk oleh beberapa faktor. Dan saya percaya faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang paling utama dan terutama. Oke, yang pertama adalah experience. Experience itu kalau diterjemahkan adalah pengalaman. Iya kan? Jadi pengalaman itu kan ada yang bilang, pengalaman itu guru yang baik. Pernah dengar gak? Ini pernah dengar pengalaman adalah guru yang baik? Kenapa? Nah, iya kan? Jadi pepatah itu sangat kental dengan kehidupan manusia. Jadi benar, pengalaman itu adalah guru yang baik. Pengalaman harusnya mendewasakan kita. Pengalaman harusnya membuat kita lebih baik. Tapi untuk orang-orang yang negatif, bisa aja pengalaman itu tidak berarti apa-apa buat mereka. Ya kan? Nah, jangan sampai kita teman-teman, di mana kita mau hidup lebih positif, tentunya kita berharap kehidupan kita lebih baik. Nah, kita harus menjadikan pengalaman ini sebagai guru yang baik. Bisa aja kita dapat pengalaman yang nggak baik. Ya, bisa aja kita dapat pengalaman yang baik. Nah, ketika kita dapat pengalaman baik, ya tentunya ini harus dipertahankan. Nah, ketika kita mendapatkan pengalaman buruk, nah suatu hari, nah bagaimana pengalaman buruk ini tidak terjadi lagi di kehidupan kita? Itu yang jauh lebih penting, teman-teman. Disitulah yang namanya manusia belajar. Nah, kalau dia dapat pengalaman, selalu diulang-ulang kesalahannya, pengalaman buruknya selalu terulang-ulang, itu namanya dia tidak pernah belajar. Oke? Bisa dipahami? Bert? Weni? Siap, bisa Pak. Oke. Nah, berikutnya. Setelah pengalaman, ada yang namanya pendidikan. Nah, jadi apa yang teman-teman lagi dapat sekarang, ini kan teman-teman semua rata-rata kan masih ada di fase pendidikan ya. Dididik, ada yang mungkin masih SMA, ada yang mungkin sekarang ambil D3, ada mungkin sekarang yang lagi ambil S1. Semua di tahap pendidikan. Atau bahkan, mungkin kalau sekarang ada, saya nggak tahu, mungkin ada teman yang sudah bekerja, itu sebetulnya tahapan-tahapan awal di pekerjaan teman-teman, itu juga part dari edukasi atau pendidikan. Teman-teman lagi dididik, ya kan? Mungkin dapat bos yang cerewet, mungkin dapat bos yang banyak maunya, mungkin dapat bos yang cuek-cuek, ya kan? Nah, itu bisa terjadi di kehidupan teman-teman, ya kan? Itu part dari edukasi juga sebetulnya. Teman-teman lagi digembleng. Oke, yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa bermacam-macam. Ada lingkungan seputar kita yang dekat, ya biasanya keluarga. Ada juga lingkungan yang di luar kita, ya mungkin ya tetangga, di kampus, atau mungkin di tempat kerja. Nah, itu lingkungan. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Weni atau Bert mau tanya? Saya boleh nanya nggak Pak? Boleh, silakan. Ini Pak, kira-kira dari ketiga faktor tadi, apakah ada faktor lainnya Pak yang dapat mempengaruhi positif mental attitude seseorang gitu? Karena kan banyak sekali faktor gitu Pak, kira-kira yang dapat mempengaruhi mental seseorang ataupun pikiran seseorang gitu Pak. Oke, good, bagus ya, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau menurut saya bisa aja ada faktor lain, misalnya sosial ekonomi, bisa aja, ya kan? Tetapi saya percaya 3 faktor ini itu yang paling dominan.
Nah, kalau dari 3 ini benar-benar dipilih, mana yang dari 3 ini terdominan? Kira-kira jawabannya apa? Ayo Bert, kira-kira kalau dari 3 ini benar-benar dipilih lagi, satu yang paling dominan, itu yang sebelah mana kira-kira? Kamu bisa tebak nggak? Mungkin dari saya pribadi mungkin itu education, Pak. Karena pendidikan Education. itu kan penting sekali. Iya. Penting. Oke, good. Weni mungkin kalau dari sisi kamu, Wen, mana kalau dari 3 ini yang benar-benar terutama? Pengalaman, pendidikan, atau lingkungan? Pendidikan, Pak. Pendidikan, oke. Saya ngerti lah, karena kamu sekarang lagi semua ada di fase pendidikan. Tapi saya yang hidup hampir 50 tahun ya, yang tiap hari bergaul sama ya ratusan manusia ya. Saya konsultan di 4 perusahaan, sekarang saya lagi pegang beberapa perusahaan yang karyawannya banyak. Mungkin hampir tiap hari saya ada ketemu dengan mereka. Nah, terus terang, yang paling menentukan kalau menurut saya itu adalah lingkungan, ya kan? Karena lingkungan itu yang membentuk karakter manusia saat ini, ya kan? Nah, saya berharap orang-orang yang ada di lingkungan baik mestinya jadi orang baik, apalagi ditambah pendidikan dan pengalaman baiknya. Nah, lingkungan yang paling gampang itu adalah lingkungan keluarga kita sendiri. Nah, rata-rata orang-orang yang positif yang ada di lingkungan saya, mereka adalah orang-orang yang memang dididik di keluarga itu dengan baik. Atau mungkin mereka memang ada pengalaman dibesarkan di keluarga yang kurang beruntung. Misalnya teman-teman pernah dengar ya, keluarga yang terpecah belah, broken home. Nah, tetapi orang ini memilih ada di lingkungan yang baik. Misalnya dia aktif di kegiatan gereja. Misalnya dia aktif di kegiatan persekutuan. Atau mungkin kayak teman-teman nih, aktif di kegiatan ya komunitas beasiswa ini. Nah, saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, itu bisa membentuk orang mempunyai sikap atau attitude yang baik. Sehingga positif mental attitude itu bisa terjalin. Oke, ya, get your point ya. Ini bisa ini ya, bisa dicerna ya, Weni, Bert. Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Oke. Thank you, Pak. Nah, jadi Ya. selalu ingat ada pengalaman, ada pendidikan, dan ada lingkungan. Kalau menurut saya yang paling utama itu adalah lingkungan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau teman-teman ada di lingkungan yang baik, ya mestinya teman-teman juga akan bersikap baik juga. Oke. Lalu berikutnya. Nah ini tadi. Ada 2 kubu nih. Ada orang yang positif, ada orang yang negatif. Ada lingkungan yang selalu positif, ada lingkungan yang selalu negatif. Kalau ditanya, kamu orang yang positif apa negatif? Nggak ada tuh jawabannya. Saya di tengah-tengah. Nggak ada. Kamu boleh milih. Kamu mau jadi orang positif atau mau jadi orang negatif. Kamu nggak bisa hidup di 2 alam. Iya kan? Kalau kamu hidup di 2 alam, kamu akan sengsara. Iya kan? Paling gampang. Kalau kamu mau ikut ya lingkungan yang positif, ya paling gampang lah. Orang bilang tuh kita hidup di jalan Tuhan ya. Tetapi teman-teman masih melakukan hal-hal yang dosa gitu atau kedosaan. Bilang dekat sama Tuhan tapi masih suka bohong. Bilang dekat sama Tuhan tapi ya suatu hari nanti di pekerjaan teman-teman suka ambil uang dari perusahaan atau yang bahasa keterannya sekarang korupsi ya. Saya yakin teman-teman tuh secara hati sama secara pikiran itu pasti nggak bakal pernah kompak. Iya kan? Kalau orang bilang, kalau mau jadi orang baik, baik aja sekalian. Kalau mau jadi orang jahat, jahat aja sekalian. Nah, cuman kalau jadi orang jahat, ya teman-teman tahulah tempatnya di mana. Ya mungkin suatu hari teman-teman akan berurusan dengan pihak hukum dan itu sangat menyakitkan. Ya kita dengarlah berita-berita yang terjadi ya saat ini ya. Saya nggak tahu, yang kasusnya Mario itu teman-teman ada ngikutin? Yang Mario dan bapaknya yang ini pajak, orang Dirjen Pajak. Wah ini ada dengar? Mario? Hah? Ada dengar gak kamu? Belum pernah. Gimana? Oke, Bert, kamu ada dengar gak kasus Mario itu? Bert? Iya, Pak. Iya. Ada dengar kasus Mario itu? Mario yang dia gebukin anak, ada seseorang yang namanya David tuh. Kayaknya seumur-umuran kamu juga tuh, kayaknya Mario. Gak ada dengar?
Ada sih Pak, sempat dengar dia yang ngebukin anak orang itu ya Pak. Ya betul, sampai koma ya. Nah iya Iya, kan. Pak. Nah akhirnya kan sekarang Iya, dia harus sampai koma. berurusan sama pihak hukum. Iya kan. Nah jadi hati-hatilah apa yang kita perbuat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke. Nah gara-gara kasusnya itu semua terkuak tuh. Bahkan sekarang ya kayaknya ayahnya juga lagi dipantau sama ini ya. Sama KPK ya. Komisi Pengawasan Korupsi ya. Nah ya kita nggak tahu lah, itu mungkin ya buntut dari apa yang mereka tuai lah selama ini. Kita nggak tahu. Oke, teman-teman kita lihat ya di sini. Apa sih ciri-ciri orang yang negatif? Apa ciri-ciri orang yang positif? Nah, kita mulai dulu dari orang yang negatif. Bert, speaker kamu bisa di off dulu, ada suara masuk. Atau yang lain, mungkin yang masih speakernya terbuka. Oke, ciri-ciri orang negatif paling gampang itu adalah hampir setiap hari kita melihat dia tidak bergembira. Mungkin murung, mungkin banyak komplain, ya kan? Nah, mukanya ditekuk terus. Nah, ini ciri-ciri orang negatif tuh, ya kan? Kalau teman-teman sering lihat gitu ya di keseharian, ada temennya teman-teman, wah kayaknya dia ngurung terus. Nah, itu kemungkinan besar. Mungkin dia bukannya cuma lagi ketimpa kesusahan, tapi kalau itu memang terjadi setiap hari, kemungkinan besar ya memang orang ini negatif. Oke, yang kedua, orang yang negatif itu biasanya pesimis hidupnya. Oke, saya mau tanya nih, Weni. Iya Pak, Nah, kamu orangnya pesimis gak? pesimis. Hah? Pesimis atau optimis? Nggak usah nanya teman sebelahnya. Kamu introspeksi diri lah. Kamu pesimis apa optimis orangnya? Optimis. Optimis. Buktinya apa kamu optimis? Nah, bingung kan? Ayo. Yakin kalau saya bisa mengejar target kuliahnya cuma 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, itu bagus. Jadi itu salah satu bentuk optimis ya. Nah, ya kalau teman-teman optimis, itu teman-teman harus punya yang namanya cita-cita. Misalnya teman-teman yang kayak Weni tadi, oh kuliah 3 tahun selesai. Atau ada yang kuliah 4 tahun selesai. Jangan udah dapat beasiswa, kuliah 5 tahun nggak selesai-selesai. Nah, itu ngerepotin banyak orang tuh seperti itu. Jadi betul, kalau misalnya kita mau jadi pribadi yang tidak pesimis, berarti optimis, kita harus punya target tuh. Nah, kita ngapain? Ya salah satunya yaitu tadi, kalau dikasih tanggung jawab, selesaikanlah dengan baik. Oke. Lalu berikutnya, unpleasant. Nah, biasanya orang yang negatif ini cenderung tidak ramah. Ya kan? Tidak menyenangkan. Ya bawaannya sama orang ini nih kelihatannya mau ribut melulu. Ya kan? Nah, ini ciri-ciri orang negatif. Ya kan? Nah, kita buat orang-orang kayak gini, mungkin kita nggak bisa berubah dia dalam waktu singkat. Nah, mungkin orang ini ya perlu banyak didoain lah. Oke, berikutnya defensif. Defensif itu ya apa kalau diterjemahkan? Defensif itu kalau diterjemahkan dia itu selalu apa sih istilahnya bertahan. Dikasih masukan melawan. Dikasih input yang baik selalu dia kritik balik. Ya kan? Nah, ini ciri-ciri orang defensif. Udah salah, nah, tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau teman-teman yang di Jawa, ini istilahnya nih kalau orang defensif ini ngeyel. Nah, jadi orang-orang defensif itu ya orang yang ngeyel biasanya. Ya itulah orang-orang defensif. Dikasih sesuatu yang baik, ya kan? Malah dia serang balik. Iya kan? Dikasih kritikan yang membangun, dianggap menyerang dia. Nah, itulah orang defensif. Dan biasanya orang defensif itu temennya argumentatif. Selalu mau ribut. Selalu mengutarakan hal-hal yang yaitu tadi. Bukannya dia introspeksi diri, bukannya dia melihat apa yang lebih baik di masa depan, malah dia melihat apa yang terjadi sekarang. Ya mungkin dia melihat bahwa, wah ini orang bikin susah saya nih. Wah ini orang menyerang saya nih. Nah itulah defensif argumentatif biasanya seperti itu. Oke, Bert, dari kamu sendiri, masih ada nggak kira-kira hal-hal yang 5 ini yang masih nyangkut di diri kamu? Masih ada nggak? Bert? Iya Pak. Masih ada nggak hal-hal yang nyangkut di diri kamu nih dari 5 hal ini? Mungkin ada sih Pak satu.
Yang mana? Itu yang poin nomor 3, Pak. Unpleasant gitu. Oh, unpleasant ya. Oke, kamu harus bisa lebih Ya. ramah tuh. Iya kan? Kalau saya sih lihat kamu good looking orangnya. Cukup ganteng ya, mestinya kamu manfaatkan tuh kelebihan kamu tuh. Iya kan? Kamu kan udah dikasih berkat tuh. Iya kan? Kamu senyum sedikit, kamu ramah sedikit, kamu akan jadi pribadi yang menyenangkan. Kamu akan jadi positive person. Oke, sekarang kita masuk ya ke positive person itu apa sih ciri-cirinya? Nah, positive person salah satu cirinya adalah orangnya confident. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, confident itu percaya diri, iya kan? Jadi orang yang percaya diri itu ya akan membawa situasi itu yang sangat positif, iya kan? Mereka bicara juga enak, ketika mereka hadir di tengah-tengah orang, orang-orang juga merasa nyaman. Jadi orang-orang yang punya percaya diri tinggi itu salah satu modal untuk jadi orang positif. Ya, tetapi jangan percaya dirinya jangan berlebihan ya. Jangan nggak tahu bilang tahu, ya kan? Jangan nggak bisa bilang bisa. Nah itu ibaratnya bukannya confidence ya. Itu ya orang terlalu terlalu umbar janji lah kayak gitu. Itu nggak bagus juga. Oke, berikutnya orang yang caring. Caring itu artinya dia peduli, ya kan? Dia peduli, dia mau memikirkan orang lain. Sudah pasti orang yang positif itu adalah pribadi-pribadi yang tidak egois. Mereka tidak pernah memikirkan hanya dirinya, tetapi mereka juga memikirkan orang lain. Nah, itu salah satu ciri positif. Jadi kalau teman-teman di komunitas sekarang itu kita lihat ada orang yang istilahnya mau berkorban untuk tim. Nah, itu salah satu ciri itu orang positif tuh. Dia care, dia peduli sama kepentingan orang banyak. Nah, yang berikutnya adalah asertif. Asertif ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya asertif juga. Tapi mungkin lebih gampang dicerna itu asertif itu tegas. Iya kan? Jadi kalau orang tegas itu ya dia nggak pelintat-pelintut gitu ya kalau orang bilang. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Jadi dia bisa kadang-kadang itu untuk ya mungkin ya berkata tidak. Iya kan? Jadi jangan kadang-kadang ke sana ngomong iya, ke sini ngomong tidak. Nah, itu juga bukan salah satu ciri orang positif ya. Tidak tegas, jangan. Oke, tegas ini juga termasuk dia juga bisa sorry boleh di ini Bert, speakernya boleh di mute. Oke, ada suara-suara masuk. Suaranya di mute, Bert. Oke, nah, itu kan jadi kepotong kan. Nah, asertif itu juga termasuk dia itu punya yaitu impian yang jelas, cita-cita yang jelas terhadap dirinya. Dia tegas terhadap hidupnya. Itu penting. Ingat teman-teman, ada yang bilang hidup itu keras. Kalau kita lembek terhadap kehidupan kita, apa yang terjadi sama kita itu tidak lebih lembek, akan menjadi lebih keras. Nah, lalu yang berikutnya, ciri-ciri orang positif itu adalah mereka yang sabar. Sabar menghadapi banyak hal. Hal yang baik tentunya gampang. Tapi kalau hal yang nggak baik, nah itu kita bisa lebih sabar nggak? Nah ini ciri-ciri orang positif. Dan yang berikutnya, orang positif biasanya baik hati atau humble. Iya kan? Saya nggak pernah melihat orang positif itu tidak baik hati ya. Malah cenderung sombong atau mau pamer atau istilahnya ya banyak cerita di inilah mengenai dirinya. Justru biasanya orang-orang yang positif itu cenderung dia merendah. Ibaratnya kalau teman-teman ingat seperti padi ya, kalau ada yang bilang kan kita hidup tuh harus seperti padi. Semakin berisi itu semakin merunduk. Iya kan? Kalau kita semakin pintar atau kita semakin punya atau kita semakin diberkati oleh Tuhan, itu jangan membuat diri kita itu makin ya sombong. Ya mestinya kita harus makin baik hati atau humble. Oke, lalu berikutnya ya kita masuk apa sih manfaatnya kalau kita jadi pribadi yang memiliki positive mental attitude, ya kan? Apa sih keuntungannya? Nah, yang pertama adalah kalau kita positif itu akan bisa menambah kepercayaan diri kita. Oke? Kalau kita aja udah nggak positif, misalnya, aduh takut gagal deh. Aduh, saya mah cuman anak petani. Aduh, saya mah cuman anak tukang beca. Ya kan? Aduh, sekolah saya nggak tinggi. Nah, itu susah. Itu dari awal aja teman-teman sudah memilih untuk tidak positif. Tapi kalau teman-teman positif, please tinggalkan aja atribut-atribut yang ada di diri teman-teman yang memang teman-teman nggak bisa kontrol. Mungkin kayak teman-teman dilahirkan dari keluarga biasa-biasa.
Dan itu kan bukan menjadi hambatan untuk teman-teman tetap punya positive mental attitude, tetap confidence. Oke, lalu berikutnya, orang-orang yang punya positive mental attitude biasanya mereka juga jauh dari perasaan stres. Ya kan? Nah, kalau orang yang selalu negatif pasti stres. Karena apa? Ngelihat orang lain lebih sukses, dia stres. Ngelihat orang lain lebih kaya, dia stres. Ngelihat orang lain karirnya lebih bagus, nilainya lebih bagus di apa namanya di universitas, dia stres. Iya kan? Tapi kalau orang yang positif, ya udah yang terjadi sama orang lain, yaitu memang istilahnya panggilannya dia. Nah, saya kan punya panggilan sendiri. Nah, ya jadi saya boleh dibilang fokus saja sama panggilan saya. Tidak usah stres. Makanya harus punya mental yang positif. Oke, berikutnya orang-orang yang punya positive mental attitude itu juga secara karir biasanya mereka lebih sukses. Ya kan? Nah, karena nanti ada istilah di pekerjaan itu bukan orang-orang pinter yang bisa sukses, tapi orang-orang yang punya sikap mental baik. Nah, biasanya nanti di kesempatan lain mungkin kita bisa belajar yang namanya kecerdasan emosi, ya kan? Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan emosi tinggi itu lebih cepat sukses secara karir dibandingkan yang tidak memiliki. Oke, lalu berikutnya orang-orang yang memiliki positive mental attitude itu akan memiliki keuntungan. Mereka itu biasanya adalah orang-orang yang produktif. Contoh paling gampang. Mungkin saya nggak tahu ya kalau teman-teman punya contoh lain ya. Kalau menurut kamu Bert, bangsa yang paling positif di dunia itu bangsa mana ya? Atau bangsa dari negara apa ya? Kalau menurut kamu yang paling positif saat ini? Swiss kan. Swiss. Swiss. Oh, pernah ke sana? Ya. Belum sih Pernah ke Pak, sana? tapi Belum. Ya, pengen. suatu hari mau nggak ke sana? Suatu hari Pengen, mau nggak Pak. ke sana? Nah, Pengen, jadikan Pak. itu Semoga cita-cita. aja. Iya, jadikan itu cita-cita. Kenapa enggak? Oke, mungkin ada betulnya juga. Orang-orang Swiss termasuk orang-orang yang positif ya. Mereka secara perekonomian tinggi. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat ya ini kita lah, tetangga kita di Asia. Ya contoh kayak orang-orang Singapura. Iya kan? Kenapa mereka lebih produktif daripada, mohon maaf, orang Indonesia? Orang Jepang, kenapa mereka lebih produktif dari orang-orang Indonesia? Iya kan? Nah itu tadi, karena negara mereka itu punya budaya yang ya mungkin ya sedikit lebih baik daripada kita di Indonesia. Iya kan? Mereka punya mental itu lebih positif. Ya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan di luar sana. Contoh orang Jepang. Orang Jepang itu mereka itu budaya antri itu buat mereka tuh sesuatu yang biasa. Begitu juga kalau nanti teman-teman ada kesempatan ke Singapura ya, itu yang namanya mereka belanja, beli makanan, itu mereka antri, itu tertib. Justru kalau ada orang nyerobot, itu akan menjadi orang aneh. Ya kan? Nah, saya berharap nih teman-teman, ya kan, biasakanlah diri itu untuk, ya itu tadi, tertib. Ya kan? Bikin dirinya teman-teman itu punya mental yang positif. Nah, kalau hal itu bisa tertanam di diri teman-teman, mestinya teman-teman akan jadi pribadi yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Itu berhubungan, teman-teman. Oke? Nah, yang berikutnya, keuntungan dari positive mental attitude itu juga bisa memperbaiki relasi kita dengan banyak orang. Ya kan? Biasanya orang yang positif secara mental itu mereka mudah bergaul, mereka disukai, dan mereka adalah pribadi yang menyenangkan. Makanya tidak heran hubungan mereka dengan orang lain itu sangat-sangat baik. Oke? Nah, yang terakhir, nah kalau kita punya positive mental attitude itu kita akan sering dapat energi baru. Ya kan? Ya tentunya energi yang positif. Jadi diri kita tuh ibaratnya tercas terus tuh, terenergize terus. Ibaratnya kayak handphone. Itu kan kalau baterainya udah lowbat, kita kan harus cas. Sama. Kita dalam satu hari mungkin udah capek. Ya kan, kuliah mungkin 8 jam. Atau ada yang kerja 8 jam. Yang sekolah plus kegiatan ekstrakurikuler mungkin sampai 10 jam. Balik ke rumah capek. Nah, tetapi buat orang-orang yang positif, mereka itu bisa mengenergize dirinya, bisa
menambah energi baru buat dirinya. Sehingga ya ketika mereka ada di hari esoknya, mereka akan kembali positif. Iya kan? Berbeda dengan orang-orang negatif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Weni atau Bert? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada, Pak. Ya, silakan. Pak, gimana sih Pak caranya agar stay positive person gitu? Karena kan kita udah belajar tadi bahwa banyak sekali nih dampak yang kita dapatkan jika hanya kita positif. Tapi terkadang kayak sulit aja gitu biar tetap positif gitu Pak. Oke. Mungkin teman-teman juga sering ngalami gitu kan, apalagi di dunia perkuliahan gitu Pak, dengan lingkungan yang berbagai macam gitu. Ya. Oke, good. Pertanyaan yang bagus. Ya, kamu nanya bagus-bagus satu hari, kamu nggak usah undang pembicara lah, kamu aja yang ngomong nih. Bagus kok kamu pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang selalu tetap positif, ya kan? Jawabannya simple, teman-teman. Teman-teman harus tahu apa yang teman-teman mau. Apa yang selalu teman-teman inginkan dalam hidup teman-teman. Cari. Nah, tetapi kalau bisa, itu hal positif. Iya kan? Jangan teman-teman, hal yang paling selalu teman-teman inginkan di dalam hidup, misalnya, saya mau jadi orang kaya. Kaya itu cuma sarana. Iya kan? Tetapi apa? Di lebih besar dari kaya, itu teman-teman mau cari di dalam hidup teman-teman. Itu yang lebih penting. Contoh, misalnya paling gampang. Iya kan? Saya setelah lulus, saya mau membahagiakan kedua orang tua saya. Karena selama ini orang tua saya bekerja luar biasa banting tulang. Ayah saya itu cuma petani. Iya kan? Ayah saya mungkin cuma tukang beca. Atau mungkin ayah saya sekolah aja cuma sampai SD. Iya kan? Nah, tetapi kalau teman-teman punya tujuan, cita-cita yang baik, saya yakin semua hal yang negatif itu akan ketangkis, akan hilang dengan sendirinya. Karena teman-teman akan selalu fokus sama tujuan yang baik. Iya kan? Berbeda kalau teman-teman misalnya saya tanya, 5 tahun dari sekarang mau ngapain? Waduh, saya bingung. Ya, kalau bisa kerja aja udah bagus deh. Nah, itu udah susah kalau orang kayak gitu. Nah, tetapi kalau orang yang misalnya punya tujuan hidup yang baik, ya contoh, mau membahagiakan orang tua. Mungkin ada yang istilahnya mau berkarir baik. Saya berencana kalau sudah lulus kuliah, saya mau kerja di satu perusahaan yang baik. Ya tentunya saya mau kejar nilai saya yang baik juga. Sehingga saya bisa bekerja di tempat yang baik. Nah, itu salah satu tujuan yang baik. Iya kan? Dan saya yakin kalau itu memang jadi tujuan teman-teman, itu akan membentuk mental positif dari teman-teman. Semudah itu sebetulnya. Oke, bisa menjawab, Bert? Bisa menjawab? Bisa, Pak. Sangat. Nah, jadi Pak. jadi tujuannya apa? Kesimpulannya adalah fokus positif. Ya kan? Kalau teman-teman nggak fokus sama hal yang positif, nggak mungkin secara mental teman-teman akan positif. Jadi mulai sekarang, carilah hal-hal yang positif yang ada di impiannya teman-teman, di cita-citanya teman-teman. Kejar itu. Nah, itu akan membuat mental teman-teman akan tetap positif. Ya kan? Meskipun nanti banyak gangguan. Oke, nah ini. Kita akan lanjutkan, ini sebenarnya ada sedikit praktek ya teman-teman. Nah, kadang-kadang kita di dalam kehidupan itu ada yang namanya self-talk. Nah, self-talk itu salah satu cikal bakal orang itu bisa positif atau bisa negatif. Self-talk itu kalau diterjemahin simple, orang ngomong sama dirinya. Misalnya nih, wah udah mulai mendung nih, iya kan? Mungkin kalau orang yang negatif bilang, ya hujan nih bentar lagi. Udah nggak usah deh, saya nggak usah pergi, saya di rumah aja. Padahal mungkin dia lagi ada janji penting, ya kan? Tetapi karena dia berpikiran negatif, ya kan? Karena situasi, nah akhirnya ya itu tadi, ya udah deh nggak usah pergi. Nah jadi ada yang namanya self talk. Di diri kita itu ada yang, nah kalau orang cerita ya, itu ada yang bilang pembisik, ya kan? Pembisik di diri kita. Ya itu sebetulnya itu bukan kekuatan gaib atau apa, itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi bagaimana pemikiran kita itu mengontrol diri kita. Nah, itu disebut self-talk. Nah, self-talk itu selalu bermula dari yang namanya pikiran. Jadi pikiran itu mendrive, ya kan? Itu yang nyetir
self talk kita. Oke? Setelah pikiran itu biasanya feeling. Jadi feeling kita nih, perasaan. Ya, perasaan kita sekarang mungkin lagi nggak happy atau lagi happy, atau ya itu tadi ya kita terjerat di kesedihan terus, itu akan mendrive feeling kita secara tidak langsung. Nah, yang terakhir itu akan berpengaruh kepada tindakan, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Apa yang kita omongin ke diri kita itu dikontrol sama pikiran. Ya kan, ditambah lagi sama perasaan kita, akhirnya akan menjadi perbuatan kita atau behavior. Oke, jadi self talk itu selalu ada 3 bagian, pikiran, perasaan, dan perbuatan, ya kan. Nah, makanya ya bahkan kalau ya teman-teman yang ada Kristen ya, yang Katolik terutama. Nah, itu kalau kita ngaku dosa, ya kan, ingat nggak? Ya kita berdosa di pikiran, perkataan, perbuatan. Nah itu semua berhubungan. Dan biasanya yang ngedrive kita untuk berbuat yang tidak baik, itu biasanya adalah pikiran kita. Jadi dari pikiran bisa ke perkataan, dari perkataan mungkin bisa ke perbuatan. Oke? Nah bisa seperti itu. Ini berhubungan sebetulnya teman-teman. Nah ini ada satu contoh teman-teman. Misalnya di satu situasi nih ya, teman-teman lihat tuh yang paling atas, misalnya kita bangun di pagi hari, mohon maaf ini bahasa Inggris, tapi nanti saya terjemahkan, nggak usah khawatir, ya kan? Ini kita bangun di pagi hari nih, coba bayangkan teman-teman sekarang lagi bangun di pagi hari, ya kan? Tiba-tiba, ya kan teman-teman di pikiran itu ada terlintas, aduh nggak ada poinnya nih, atau nggak ada gunanya nih, bangun pagi-pagi. Nah kebetulan kemarin kuliah lagi ya istilahnya diomelin dosen lah, ya kan? Minggu kemarin diomelin dosen, ini akan ketemu dosen yang sama lagi, ya kan? Teman-teman pikir, aduh paling kacau lagi deh ketemu si Pak dosen ini, ya kan? Nah itu secara pikiran ya, thought-nya teman-teman. Nah terus ditambah lagi feeling, ya kan? Aduh kebetulan capek, semalam baru begadang, nonton bola, ya kan? Atau ya main game. Nah akhirnya perasaan kita juga capek, melelahkan, ya kan? Nah akhirnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan akhirnya udah deh tetap aja di tempat tidur, ya kan? Kalau perlu ya nyalain AC lah biar dingin lagi mungkin, ya kan? Terus kita nggak usah kuliah. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang hal ini sangat dekat terjadi dengan kehidupan kita teman-teman, ya kan? Ada satu situasi kita disetir oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, dan akan terbentuk di tingkah laku kita atau di perbuatan kita. Nah, hal-hal seperti ini ngedrive kita atau nyetir kita menjadi negatif. Nah, nanti ada tekniknya teman-teman. Bagaimana merubah hal ini menjadi positif. Karena kalau teman-teman sekarang minta, tolong kasih saya hal yang positif dong. Saya berani taruhan. Yang datang itu lebih banyak hal negatif. Iya kan? Kalau kebanyakan hal positif datang ke diri manusia, nggak ada manusia jahat di dunia ini. Iya kan? Karena yang lebih banyak adalah hal-hal yang negatif. Iya kan? Makanya nggak gampang. Oke, nah yuk kita masuk ya. Bagaimana sih caranya kita mengatasi self-talk yang negatif ini menjadi positif? Nah ini contoh. Kita akan belajar yang namanya reframing. Ada yang tahu kata-kata frame itu maksudnya apa? Frame, pernah dengar? Weni, tahu nggak frame itu apa? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Weni, where are you? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Waduh, Oh, frame. Nah, itu. Iya kan, jadi kalau foto itu kan ada frame-nya tuh. Iya kan, jadi bingkai. Jadi reframing itu artinya kita kembali membingkai. Atau kita mengganti bingkai. Atau kita istilahnya memutar bingkai kita. Dari hal yang kita pandang negatif menjadi positif. Situasinya sama, situasinya nggak beda. Contoh kayak saya bilang tadi, mendung. Kamu nggak bisa rubah mendung tuh jadi tiba-tiba matahari bersinar gitu. Ya mungkin kamu bukan pawang hujan ya. Iya kan? Nggak bisa. Tapi kamu bisa merubah sudut pandang kamu. Dari yang tadi, aduh ntar hujan nih. Aduh ntar jadi macet nih. Ya kamu bisa rubah tuh. Reframe. Oke, karena saya udah ada janji, saya akan tetap pergi. Atau saya bawa payung, supaya saya nggak kehujanan.
Iya kan? Itu adalah cara mereframe. Jadi merubah pandangan kita, ya kan? Yang sebenarnya itu tidak merubah situasinya, tapi kita bisa ada di keadaan yang berbeda meskipun di situasi yang sama. Nah, itu yang namanya reframing. Iya kan? Nah, itu boleh ya tetap aja berangkat kuliah. Iya kan? Jangan males-malesan. Iya kan? Nah, itu contoh. Oke, ini kita akan bermain-main sedikit ya. Nah, ini nih contoh. Misalnya Weni sama Bert nih lagi ada project. Jadi misalnya saya dosennya kamu nih. Saya kasih project kamu itu untuk bikin proposal bisnis. Tapi kamu harus melakukan penelitian ke kecamatan tertentu atau ke kelurahan tertentu atau desa tertentu di Pontianak atau di Ngabang. Iya kan? Nah, karena saya dosen kewirausahaan, saya minta kamu bikin proposal. Ya kan, gimana kamu pilih salah satu unit kegiatan usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Iya kan? Nah, mungkin ini mulai terlintas nih di apa namanya? Di pikiran kamu. Ini negatif self talk di Weni maupun di Bert ya. Misalnya, saya tidak pernah melakukan sebelumnya. Hal itu sulit untuk dilakukan. Saya tidak punya kemampuan akan hal ini atau hal itu. Waktu tidak akan cukup, ya kan? Karena ditargetin terlalu mepet. Ini kayaknya tidak mungkin berhasil. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, itu hal-hal seperti ini sering terjadi nggak, Weni? Sering terjadi nggak, Wen? Sering, Pak. Oke, Bert, gimana Bert? Kamu sering terjadi nggak, Bert? Hal-hal seperti ini. Bert, where are you? Suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengeran. Sering terjadi nggak hal-hal seperti ini di kehidupan kamu? Ada Sering sih, Pak. self-talk yang negatif? Sering? Tapi di Sering. lingkungan sih, cuman saya pribadi kayaknya kurang sih. Karena juga saya pernah dapat teman yang selalu pesimis. Loh, bukan teman kamu, bukan teman kamu, kamu sendiri sering mengalami nggak kayak gini? Kamu ngomong ke diri kamu negatif, ya kan? Aduh sulit, aduh nggak ada kemampuan, aduh nggak berhasil. Suka nggak kamu begitu? Oke, enggak sih, iya Pak. kan? Jangan bohong, kamu bohong dosa loh. Oke, anggap aja iya. Oke, biar diskusinya nggak terlalu panjang, Bert. Oke, ini sangat lumrah sebagai manusia. Sangat manusiawi sebagai manusia hal ini terjadi. Cuman masalahnya, mau nggak dirubah? Jadi situasinya yang kayak tadi, saya sebagai dosen kasih kamu tugas, itu nggak bakal saya cabut. Iya kan? Oh ya udah deh, untuk kelompoknya Bert, nggak usah deh, kamu ngerjain proposal bisnis. Oh nggak ada cerita. Iya kan? Semua orang akan dapat tugas untuk bikin proposal. Iya kan? Situasinya nggak bakal berubah. Iya kan? Nah, cuma sudut pandang kamu yang harus dirubah. Iya kan? Nah, coba nih, satu-satu nih. Kita belajar ya. Ntar saya kasih contoh satu ya. Misalnya kayak gini nih. Iya kan? Saya tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Oke? Positif self-talk-nya itu kita bisa ganti. Nah, ini. Oh, ini merupakan kesempatan untuk belajar hal baru. Nah, ini tuh positif. Iya kan? Berbeda dengan orang yang bilang, aduh nggak pernah ngelakukan, nggak bisa deh. Nah, itu negatif. Nah, tetapi positif self-talk itu kita bisa rubah. Situasinya sama, nggak bakal berubah. Situasinya apa? Dosen kasih tugas dan harus selesai dalam waktu dua minggu misalnya. Iya kan? Nah, itu nggak bakal berubah. Nggak mungkin kamu nawar ke dosen bilang, Pak, buat kelompok saya nggak usah ngerjain ya. Nggak mungkin. Ya pasti kamu langsung dikasih nilai E sama dosen. Iya kan? Nah, tetapi kalau kita punya hal yang positif ke diri kita bilang, oh ini kesempatan untuk saya belajar hal baru. Nah, ini situasinya akan berbeda. Oke. Nah, berikutnya, Wen. Coba kamu jawab, Wen. Yang nomor 2, kamu bisa baca kan? Hal itu terlalu sulit untuk dilakukan. Kira-kira kamu punya self-talk yang positif gimana? Weni, where are you? Mungkin saya bisa mencoba hal itu. Oke, good. Kamu ngomong ke diri sendiri. Oke, mungkin saya bisa mencoba hal ini. Apa salahnya? Iya kan? Nah, itu salah satu bentuk self-talk yang positif. Daripada kamu ya terjerat
di negatif self talk yang aduh kayaknya susah deh, aduh nggak bakal berhasil deh. Nah, iya kan? Kita positif aja, hasilnya belum tentu positif loh. Karena mungkin ada hal-hal lain yang kita nggak bisa kontrol, akhirnya gagal. Iya kan? Tetapi mungkin kalau kita ya istilahnya sudah positif duluan, ya mungkin akan berbeda. Gimana tadi Wen, self talk-nya kamu? Apa tadi? Mungkin saya bisa mencoba hal itu. Oke, good. Mungkin saya bisa mencoba hal itu. Tidak jadi masalah. Nah, iya kan? Nah, mungkin di sini saya bisa bantu. Oke, saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya sulit, ya kan, pakai plan A atau cara A, saya akan coba cara B. Iya kan? Nah, itu salah satu contoh, ya kan? Orang-orang yang positif. Oke, yang berikutnya, saya tidak punya kemampuan akan hal ini atau hal itu. Gimana Bert, kamu positif self talk-nya? Saya tidak punya kemampuan. Untuk saya sih Pak, saya akan belajar untuk hal itu gitu. Oke, saya akan belajar untuk hal-hal baru ini. Ya kan, bisa seperti itu. Bert, itu kayaknya di lingkungan kamu agak berisik ya. Suruh teman-temannya jangan terlalu berisik gitu. Oke, nah jadi itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Ya kan, kita nggak punya kemampuan, ya kan kita bisa belajar. Nah, atau tidak salahnya untuk saya coba. Nah, bilang tidak punya kemampuan tapi coba aja nggak mau. Nah, itu kan lucu. Iya kan? Belum dicoba aja udah bilang nggak mampu. Nah, itu ciri-ciri orang negatif. Tapi kalau kita bilang, oh saya akan belajar hal baru. Oh tidak ada salahnya saya coba. Nah, ini salah satu bentuk self-talk yang positif. Ayo, masih ada 2 lagi. Wen, bantu saya Weni. Waktu yang ada tidak akan cukup. Nah, itu kamu bisa ngerubahnya jadi positif gimana Wen? Saya akan mengerjakannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, kurang tajam. Apalagi kira-kira? Waktunya tidak cukup, ya kan? Nah, contoh paling gampang nih. Sekarang kamu dikasih tugas nih di biara, harus cuci piring, harus nyapu, harus siram tanaman. Nah, itu kan tidak mungkin kamu lakukan berbarengan karena waktunya nggak cukup. Mungkin kamu sejam ke depan udah ada doa bersama, ya kan? Berarti kamu harus ngapain tuh? Dikasih 3 tugas, waktunya sempit. Berarti kamu harus Mengerjakannya dengan waktu yang cukup. Dengan dibilang kelompok waktunya maksudnya. nggak cukup. Kelompok. Intinya gini, Wen. Intinya tangan cuma 2. Iya kan? Tangan kamu bukan 6. Iya kan? Kalau waktunya nggak cukup, nah itu harus ada prioritas. Mana yang kamu mau kerjakan duluan. Iya kan? Nggak mungkin kamu dalam waktu yang sama itu bisa mengerjakan semuanya berbarengan. Pakai prioritas. Cuci piring 20 menit. Iya kan? Sapu-sapu, pel-pel, mungkin bisa minta bantuan teman lain di asrama. Siapa tahu 15 menit selesai. Nah terakhir, nyiram tanaman. Kalau perlu minta bantuan teman juga, jadi bisa berdua. Jadi bikin yang namanya prioritas. Nah ini contoh. Jadi waktu itu nggak bisa ditambah, tetapi waktu itu bisa diatur, istilahnya seperti itu. Oke, yang terakhir. Nah ini orang pesimis nih. Tidak mungkin hal itu akan berhasil. Bert, apa jawabannya? Ayo. Saya percaya ini akan berhasil, Pak. Oke, nah itu yang penting. Ada kepercayaan dulu. Saya percaya kok ini bisa berhasil. Kenapa enggak? Ya kan? Atau kita bilang, saya akan mewujudkannya. Yuk kita lakukan bersama-sama. Nah ini contoh. Ya kan? Ini hal-hal simple teman-teman yang ada di hidup kita. Hal negatif tidak bisa merubah situasi menjadi lebih baik. Tapi kita bisa mereframe. Ya kan tadi membingkai ulang. Dari keadaan yang kelihatannya susah, yang keadaan yang kelihatannya tidak mungkin, menjadi mungkin. Ya lakukan yang namanya positive self-talk. Nah inilah reframing. Jadi ingat hari ini kita belajar apa? Reframing. Ya kan? Itu penting buat diri kita semua. Saya pun di umur sekian, jangan kamu pikir saya udah pasti positif setiap hari. Mungkin aja saya berhadapan dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana cara saya survive? Nah ini saya harus merubah sudut pandang saya. Keadaan itu mungkin nggak bisa dirubah 100%. Iya kan? Tetapi saya bisa merubah cara pandang saya untuk lebih positif. Oke, ada yang tahu ini siapa? Bert?
Kamu tahu nggak ini siapa, Bert? Ada yang tahu ini siapa? Bert? Hah, Belum, siapa ini? tidak tahu Pak. Oke, kalau nggak ada yang tahu jangan dipaksa daripada kamu jawab salah bikin malu, ya kan? Oke, ini musisi. Jadi ini musisi dari China. Namanya Liu Wei. Liu Wei ini dia pemenang dari China Got Talent pertama. Yuk kita dengar kisahnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat videonya dengan baik. Oke. Bisa nyimak dengan baik tadi videonya? Bart? Bisa simak dengan baik tadi videonya? Bisa, Pak. Bisa ya? Weni? Tapi suaranya agak kecil sih, Pak. Oke. Sayang suaranya kecil ya. Oke. Weni, bisa simak tadi videonya? Bisa sih Pak, tapi suaranya agak kecil. Ya. Oke. Tapi saya sih sebenarnya udah masukin sih suaranya. Oke ya, anyway, teman-teman. Hari ini kita mau lihat ya, satu sosok orang yang luar biasa nih. Yang saya sih nggak kenal langsung ya, tapi saya berapa kali ngeliat videonya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube videonya Liu Wei itu. Teman-teman ketik aja, nanti keluar. Di situ ada cerita lah mengenai diri dia. Iya kan? Untung tadi ketika saya kasih foto yang di awal tuh, nggak ada yang bilang, oh ini Romo Andre. Wah emang mirip gantengnya sama Romo Andre, tapi ini bukan Romo Andre nih. Ini Liu Wei. Oke, jadi Liu Wei teman-teman, itu dia yang tadi saya bilang, dia ini kehilangan tangannya itu ketika dia berumur 10 tahun dia main petak umpet. Jadi dia memegang aliran listrik bertegangan tinggi sehingga tuh badannya angus, ya kan? Nah, sempat dia itu di rumah sakit itu koma 45 hari dalam keadaan kritis, tidak sadar. Bayangkan teman-teman. Jadi kalau Tuhan mau ambil dia hari itu, dia udah nggak ada sampai hari ini. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ini luar biasa. Ya kan? Jadi Tuhan kasih dia kesempatan untuk dia tetap hidup. Tapi sekarang bayangin teman-teman. Anak kecil umur 10 tahun, tangannya 2 nggak ada. Apa sih yang dia bisa lakukan? Ya mungkin nggak jauh dari pengemis ya, jadi pengemis ya. Iya kan? Tetapi Liu Wei ini memilih jalan yang lain. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang mempunyai positif mental attitude. Iya kan? Seorang anak loh, umur 10 tahun, nggak punya tangan loh. Dua-dua hilang tangan tuh. Teman-teman bayangin. Itu bisa aja terjadi di hidup kita, teman-teman. Iya kan? Lalu, nah dia mulai start karirnya sebagai musisi, dia malah belajar piano itu sebenarnya agak telat tuh. Dia belajar piano itu umur 19. Ya kan, jadi umur 19 tahun nih seumur teman-teman sekarang dia masih dia mencoba belajar piano. Dan dia belajar tentunya ya karena tangan aja nggak punya, jari tangan nggak punya ya dia main piano pakai jari kaki. Itu yang dia lakukan. Oke? Bahkan gurunya aja, guru pianonya bilang, kamu itu melakukan hal yang nggak mungkin. Iya kan? Bahkan gurunya itu bukannya memotivasi dia, malah mendemotivasi dia. Bilang ini nggak mungkin lah. Udahlah, namanya nggak punya jari tangan mau main piano, udah nggak mungkin lah. Tapi dia tetap berusaha keras, dia kejar impiannya untuk tetap positif. Dan di perhelatan China's Got Talent pertama, dia menjadi pemenang. Padahal dia tadi targetnya dia cuma mau juara 3 ya. Tapi dia jadi pemenang. Teman-teman bisa lihat YouTube-nya. Ini bagus sekali cerita ini. Kenapa bisa? Karena dia positif. Iya kan? Tuhan itu udah kasih jalan buat semua orang. Cuma orang itu mau pakai apa enggak? Iya kan? Kalau teman-teman mau lihat cerita-cerita yang lain itu sangat banyak. Enggak cuma Liu Wei. Contoh, Kentucky Fried Chicken. Weni pernah makan Kentucky Fried Chicken? KFC pernah makan nggak Weni? Pernah Pak. Pernah. Nah, kalau kamu pernah makan KFC, kenapa logonya KFC itu kakek-kakek udah tua? Yang kita sebut Kolonel Sanders. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Wen? Tanya teman sebelah kamu tuh. Ya kan? Tanya mereka tuh, kenapa logonya kakek-kakek udah tua? Bukannya waktu dia muda. Kalau dia muda pasti fotonya lebih ganteng. Iya kan? Ayo, ada yang tahu kenapa? Kenapa Wen? Karena dia yang buat resepnya Pak.
Iya, dia yang buat resepnya. Tapi kenapa fotonya waktu dia tua, bukan foto dia waktu muda? Ayo. Karena dia berhasil pas dia tua. Nah, itu jawabannya. Jadi si Kolonel Sanders itu baru sukses membuat Kentucky Fried Chicken itu di umur 65. Iya kan? Jadi bukan di umur 20, bukan seumur-umur kamu sekarang. Iya kan? Di umur 65 ketika dia itu udah pensiun dan udah tua renta. Jadi apa? Jadi buat orang-orang seperti Liu Wei, Kolonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, itu semua tidak akan kejadian kalau mereka itu tidak positif. Bahkan Liu Wei itu bilang, di dalam hidupnya itu cuma ada 2 pilihan. Dengan keadaan dia seperti ini, mati cepat atau menjalankan kehidupan dengan cara yang luar biasa. Tapi apa yang dia pilih? Yang dia pilih, dia tidak pilih mati cepat, dia tidak pilih bunuh diri. Dia pilih menjalankan kehidupan dengan luar biasa. Dan itu bisa terjadi buat kita semua. Teman-teman mau nggak positif? Teman-teman mau nggak menjalankan kehidupan dengan luar biasa? It's your choice. Itu pilihannya teman-teman. Jadi jangan lihat apa yang terjadi sekarang. Orang tua biasa-biasa. Oh, saya cuma penerima beasiswa. Oh, saya cuma lulusan dari Pontianak atau Ngabang. Tidak ada cerita seperti itu. Bahkan ya kesuksesan-kesuksesan orang-orang ini itu terjadi di masa sulitnya dia, bukan di masa mudahnya dia. Iya kan? Kadang-kadang apa yang kita hadapi saat ini itu justru membimbing kita, mengendalikan kita untuk jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Makanya teman-teman, positive mental attitude itu akan selalu penting buat diri kita. Nggak peduli kamu sekarang masih belasan tahun, 20 tahun, atau bahkan saya yang sudah mau 50 tahun, selalu positif itu penting teman-teman. Oke, ini udah jam berapa? Wah, udah lumayan ya saya ngomong. Nah, ini terakhir. Slide terakhir. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Weni atau Bert, ini gambar apa? Ini salah satu cerita di perikop kitab suci. Saya bahas kitab suci sedikit ya. Sorry, ini ada Romo Andre nggak nih? Saya mesti hati-hati nih. Ilmu saya nggak dalam soalnya. Atau ada suster siapa. Saya bahas sedikit lah mengenai perikop ini. Ada yang tahu ini cerita mengenai apa? Weni atau Bert? Tentang perumpamaan tentang talenta, Pak. Oke, good. Ini perumpamaan dengan talenta ya. Nah, kalau teman-teman ingat, perumpamaan tentang talenta ini kan dikisahkan di Injil Markus kalau nggak salah, ini mengenai seorang kaya yang mau berpergian. Iya kan, dia mau pergi jauh, dia serahkan hartanya ke beberapa orang. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Iya kan? Nah, jadi ya kalau yang memang mampunya cuma 2 ya dikasih 2. Kalau yang kira-kira ini lebih oke orangnya bisa dikasih 5, ya itu dikasih 5. Oke? Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang, talenta itu apa sih? Talenta itu apa sih? Ada yang tahu? Kira-kira? Weni? Kalau Bakat, Pak. Nah, itu bakat. Iya kan? Jadi talenta itu sebetulnya betul, bakat. Jadi ada yang orang punya bakat banyak, ada yang punya sedikit, ya kan? Tapi Tuhan tuh adil, ya kan? Dia kasih kita bakat, kemudahan jalan. Nah, di cerita ini digambarkan bahwa hamba yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta itu menghasilkan. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2 keuntungan. Akhirnya si raja ini, orang kaya ini bilang, sungguh baik hamba yang setia. Ingat, sungguh baik hamba yang setia. Karena kamu setia dengan perkara-perkara kecil, aku akan berikan perkara yang lebih besar. Iya kan? Jadi di sini aja, di perumpamaan ini, Tuhan Yesus tuh mau mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kita talenta, bakat, kemampuan, sesuai dengan diri kita masing-masing. Ada yang mungkin jago nulis, ada yang mungkin jago olahraga, ada yang jago berbisnis. Tapi yang Tuhan mau, manfaatkanlah talenta itu sebaik-baiknya. Iya kan? Apa yang terjadi dengan hamba yang 1 talenta?
Ingat ceritanya? Weni, ingat gak ceritanya? Apa yang terjadi? Hamba yang 1 talenta? Dia kuburkan, Pak. Kuburkan. Nah, ketika dia kembalikan, itu ingat gak dia ngomong apa ke tuannya ini? Ingat gak? Atau Bert, kamu bantu. Dia ngomong apa ke tuannya tuh? Ingat gak? Iya, Pak. Iya. Yang 1 talenta ketika dia balikin ke tuannya itu kan cuma 1 talenta. Ingat nggak dia ngomong apa ke tuannya? Ayo. Lupa. Lupa sih, Pak. Kamu. Dia malah mencaci maki tuannya. Dia bilang, saya tahu tuan itu tidak menabur di mana, tuan itu menuai di mana tuan tidak menabur, ya kan? Nah, tuan itu mengambil di mana tuan tidak menanam. Nah, dia bilang seperti itu. Tuan itu jahat. Nah, itu mungkin yang sering terjadi di kehidupan kita. Kita dengan gampang menuduh, ya kan? Menuduh, ya kan? Kita tuduh nih, wah ini nggak benar, orang lain seperti ini. Nah, kamu bisa lihat ya, kalau kayak gini ya. Kita nuduh nih, 1 kita nuduh orang, 1 kita nuduh Tuhan ke atas. Nah, tapi kita lupa, ada 3 ini ke diri kita sendiri. Iya kan? Kadang-kadang kita begitu tuh, teman-teman. Kita dikasih kemampuan, kita dikasih talenta, ya kita cenderung nyinyir. Kok saya cuma 1? Kok saya cuma dikasih kesempatan seperti ini? Kok orang lain hidupnya lebih oke? Orang tuanya lebih oke? Kok saya di keluarga, dilahirkan di keluarga susah? Nah, seperti itu teman-teman. Yang sering terjadi. Nah, ini tipikal hamba yang dengan 1 talenta. Iya kan? Nah, jadi balik teman-teman. Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri menghendaki manusia itu sukses. Iya kan? Dia sendiri itu nggak mau manusia itu gagal. Dia tuh pengen manusia hidup lebih baik. Makanya dia kasih talenta sesuai dengan kemampuannya. Iya kan? Nah, tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang negatif? Dengan orang-orang yang itu tadi cenderung menyalahkan keadaan. Bahkan tuannya sendiri dihujat. Mungkin itu bisa terjadi sama kehidupan kita. Ya Tuhan, kok saya dilahirkan sebagai pribadi yang malang, sebagai pribadi yang tidak beruntung. Ya kan? Mungkin itu terjadi di kehidupan kita. Kalau kita milih seperti itu, tentunya ya kita tahu akhirnya seperti apa. Bahkan di sini, ya kan, di perikop ini, di Matius 25 ayat 29, Tuhan Yesus bilang, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga dia kelimpahan. Nah, karena itu terbukti ya, dia baik dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara besar, di mana dia bisa berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ya kan? Jadi jelas teman-teman, apa yang Tuhan inginkan dari diri kita. Ya kan? Bahkan orang suci yang mungkin kita pernah tahu ya, Bunda Teresa. Bunda Teresa dari Kalkuta, Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia bilang, Tuhan itu tidak minta kita sempurna, tapi dia minta kita setia. Setia terhadap apa? Terhadap panggilan kita. Yang punya 5 talenta, silakan pergi dengan 5 talenta. Yang punya 3, pergi dengan 3. Yang punya 2, yang punya 1, pergilah dengan talenta yang teman-teman punya. Jangan menyalahkan keadaan. Hidup baik, kejarlah hal-hal baik yang bisa membuat diri teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik. Modalnya positif mental attitude. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sangat luar biasa sekali ya, teman-teman, bahwa materi kita pada malam hari ini kayaknya cocok banget nih, Pak, karena kami masih muda dan di kalangan mahasiswa juga, jadi sangat menginspirasi sekali. Jadi teman-teman, semoga apa yang Bapak jelaskan kepada kita tadi, sekiranya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman, bahwa pentingnya untuk positif mental attitude. Jadi Pak, sebelum lanjut, kami mohon izin dulu, apakah Bapak sebentar lagi kan Bapak ada studi lanjutan ya? Nggak apa-apa. Saya terlambat 15 menit, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nggak apa-apa, kita bahas Berlanjut pertanyaan Bapak aja ya.
Ya. Jadi Weni teman-teman udah ya senyum-senyum langsung. aja nih. Gimana Weni mau jadi pribadi yang lebih positif? Kamu mau yang 1 talenta, apa mau yang 2, apa mau yang 5 Weni? Mau yang berapa talenta kamu? Maunya sih yang 5 sih Pak. Wah, yakin gak sesuai dengan kemampuan kamu? Kalau nggak sesuai kemampuan kamu, Tuhan nggak bakal kasih. Ya kan? Kamu akan dapat kalau kamu udah siap. Oke, silakan pertanyaan-pertanyaan, Bert. Kalau mau dilihat di kolom chat, bisa. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya langsung saja di kolom chat ya Pak. Ini bertanya dikasih batas 3 penanya ya Pak ya. Loh, maksudnya harusnya udah bertanya di sini nih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tiga pertanyaan deh langsung yang mau bertanya buka kamera ya. Saya pikir mereka udah bertanya. Udah ada yang bertanya nih di kolom chat 1 orang ya. Udah ada yang bertanya nih Pak. Ya, siapa nih? Si Yohanes ya. Oke. Oke, langsung saya bacakan ya Yohanes. Pak. No. Yohanesnya aja. Yohanesnya buka kamera nih. Oh Oke, ya, baik, saya Pak. akan kasih hadiah untuk 3 penanya ya, masing-masing 100.000. Jadi nanti saya kirim ke rekening. Mohon maaf, si pembawa acara 2 ini nggak termasuk ya. Kamu nanti saya kasih doa aja nanti malam. Saya kasih kompletarium lah nanti malam. Oke Pak, aman. Oke, Yohanes, mana? Nongol kamu. Yohanes, mana Yohanes? Kalau orang yang nggak ada, ya berarti pertanyaannya kita abaikan. Oke, Yohanes, boleh diulang pertanyaannya, Yohanes? Ya, halo. Tapi di sini hujan, Pak. Oke, saya bikin di chat box saja. Iya, kedengeran kok suara kamu. Oke. Coba kamu ulang pertanyaan kamu. Ya, oke. Kamu ulang pertanyaan kamu. Jadi, gimana sih caranya supaya tetap jadi positive person, Pak? Saya sebelumnya bukan orang yang selalu berpikir positif, Pak. Namun, ada kalanya di mana ketika saya mendapat sebuah tantangan yang besar dalam hidup saya, yang mempengaruhi sikap saya yang sebelumnya seorang positive person menjadi seorang yang negative person malahan, Pak. Oke. Karena dari tantangan tersebut memberikan pengaruh yang sangat buruk pada diri saya ketika saya mulai merasa lesu, berangsur-angsur menjadi seorang yang pemalas. Oke. Saya bingung hingga saat ini, Pak. Gimana sih cara kembali menjadi positive person dengan cepat dan tepat gitu. Oke, good. Ya, sebetulnya tadi udah saya jawab ya. Tadi kan sempat ditanya tuh bagaimana caranya kita tetap positif ya. Ya kan. Nah, yang paling penting ya, itu adalah yang saya bilang tadi. Kamu sekarang punya tujuan apa di dalam hidup kamu? Bisa nggak itu kamu kejar? Iya kan? Kalau kamu terlalu banyak berurusan sama urusan kecil di dalam hidup kamu sendiri yang rugi. Kita lihat yang lebih besar. Iya kan? Intinya gini loh, kayak orang main bola. Iya kan? Orang main bola, apalagi dia striker. Iya kan? Tujuan dia apa sih sebagai striker? Nyetak gol kan? Iya kan? Jadi dia lihat tujuan dia yang lebih besar. Jangan dia lihat misalnya, waduh, pemain bertahannya tinggi amat ya. Waduh, pemain bertahannya ini jago banget ya. Tackle sana, tackle sini. Bahkan teman saya aja barusan di tackle tuh cedera. Nah, kalau dia selalu melihat itu, saya nggak yakin dia bisa cetak gol. Iya kan? Karena dia takut dengan apa yang terjadi di depan. Kalau misalnya dia percaya bahwa, saya sebagai striker, tujuan saya kan cetak gol. Tantangan apapun yang dia hadapi, itu mestinya akan dia lalui. Ya ketika dia harus menyundul, ketika dia harus menendang langsung ke gawang, itu akan selalu dia lakukan. Nah, jadi balik lagi ya, Jo, banyak hal-hal itu yang mungkin kita nggak bisa kontrol di hidup kita. Bahkan ada yang bilang, kita positif aja, ya kan, belum tentu respon dari orang-orang di sekitar kita positif. Malah banyak hal negatif yang datang ke kita. Nah, balik lagi, ya kan, apa yang jadi tujuan baik di hidup kamu? Nah, itu yang kamu kejar. Iya kan? Kalau kamu sampai saat ini nggak tahu kamu mau ngapain, ya kan, itu bahaya. Akan sangat gampang kamu, ya mohon maaf ya, dipermainkan dengan keadaan. Ya di mana kamu ya itu tadi, yang tadinya positif bisa jadi negatif. Yang tadinya mau jadi pribadi yang baik, udahlah jadi pribadi yang nggak baik aja, karena semua orang juga begitu. Nah, itu kamu artinya kalah sama diri sendiri. Itu aja sih. Oke, cukup menjawab, Jo?
Cukup menjawab? Cukup menjawab sih Pak. Cuman, Oke. boleh minta trik nggak Pak? Boleh minta trik. Ya kan tadi saya udah bilang, kamu udah punya belum tujuan hidup kamu? Dan kalau perlu itu kamu tulis, ya kan? Kamu habis lulus mau ngapain? Kamu 5 tahun mau ngapain? Nah, kalau kamu punya tujuan yang jelas, itu enak. Ya kan? Contoh kayak si Bert tadi bilang, orang yang positif itu orang Swiss, Pak. Saya bilang, pernah ke Swiss nggak? Nggak pernah, Pak. Mau ke Swiss? Mau. Ya udah, itu kalau bisa. Iya kan? Di tempat dia belajar atau di komputer, kasih pemandangan Swiss. Iya kan? Paling gampang. Jadi dia fokus. Oh, suatu hari saya pengen ke negara itu. Saya ingin ke situ. Semudah itu sebetulnya. Sama. Iya kan? Ya ketika kita menjalani kehidupan sekarang, kamu mau ngapain? Apa hal yang bisa membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik? Iya kan? Apa dari diri kamu yang bisa kamu berikan ke orang banyak? Nah, itu penting. Udah, itu aja tipsnya. Nggak ada yang lain, ya kan? Atau kalau mau tips yang lebih ini lagi, lebih luar biasa lagi, ya kan? Kamu pilih deh nanti kalau suatu hari kamu udah nggak ada, kamu mau di tempat yang enak apa mau di tempat yang panas, yang apinya tuh nggak padam-padam. Nah, itu kamu pilih lah. Oke, Jo, cukup ya. Gantian sama yang lain ya. Oke, thank you. Oke, silakan. Ada yang lain nggak? Ya, oke. Ada yang lain nggak? Aplianus Bayu, saya mau bertanya, apakah bisa hal-hal positif didapat dari hal-hal negatif, atau hal negatif bisa membangun sesuatu yang positif? Aduh, ini pertanyaannya ini nih, membingungkan. Oke, saya coba jawab ya. Siapa ini? Novi ya? Orangnya mana? Ayo, nongol dulu. Ya. Halo? Oke, Nov. Novitalis. Bayu. Oh, Bayu ya? Oke. Ya. Oh, Dan itu, sorry. Bayu. Kenapa kamu nanya begini, Bayu? Alasan saya nanya gini kadang gini Pak, gini ya. Biasanya kan banyak orang yang kasih hal-hal negatif gitu, kasih kesan-kesan negatif. Tapi justru orang-orang atau kamu sendiri? Orang-orang atau kamu sendiri? Saya curiga nih. Saya juga gitu. Oke, terus? Negatif gitu. Tapi justru kesan-kesan negatif itu berubah positif gitu Kak. Bisa nggak hal yang negatif itu berubah menjadi hal yang positif? Iya kan? Oke. Nah, ini bagus, ya kan? Karena benar teman-teman. Jadi apa yang kita dapat? Kadang-kadang itu memang tidak selalu hal-hal yang positif. Yang kita dapat itu hal negatif. Misalnya cacian, ya kayak tadi ya, orang nyinyir, ya kan? Kayak orang tuh mempertanyakan kita, atau orang sudah menjudge, ya kan? Seperti kalau kayak di ya saya hubungan sedikit ya ke kitab suci ya. Bacaan di beberapa hari yang lalu kan itu ada mengenai orang yang berdoa ya di bait Allah. Ada yang bilang, wah saya rajin berpuasa, saya kasih perpuluhan atau apa yang lainnya. Nah, saya tidak seperti pemungut cukai itu, ya kan? Nah, si pemungut cukai itu kan boleh dibilang dengar itu kan. Nah, kalau dia menjadi pribadi yang terus negatif, akhirnya dia yaitu tadi akan terus jatuh di dalam dosa. Tapi dia waktu itu dia mengakui bahwa dia pribadi yang berdosa, dia dikritik orang, ya kan, sebagai pribadi yang masih belum baik lah. Tapi itu dia bertobat dan merubah hidupnya. Nah, sama aja sih, apa yang kita dapat ya hari ini, ya mungkin kita berada di hal yang nggak baik, atau mungkin orang melakukan hal yang tidak baik, atau mungkin kita punya trauma di keluarga yang tidak baik. Tapi apakah itu akan menjadi apa ya istilahnya stigma? Stigma itu ibaratnya ya seumur hidup tuh kamu kayak dianggap seperti itu gitu, tidak beruntung, ya kan? Keluarga itu misalnya penuh dengan kekerasan misalnya gitu kan. Apa kamu mau hidup di bawah bayang-bayang itu terus? Nah, jadikanlah hal-hal negatif menjadi hal yang positif. Oke, saya tanya sama kamu. Bayu, kamu Katolik bukan? Bayu, Iya. kamu Ya. Katolik bukan? Kamu Katolik? Iya, saya Katolik. Oke, bagus. Bacaan hari ini mengenai apa? Tadi pagi. Bacaan tadi pagi mengenai apa?
Nah, kebetulan hari ini saya nggak ada buta sama sekali hari ini. Sorry, mengenai apa? Saya nggak bisa hari ini, Kak. Jadi saya nggak tahu bacaan hari ini hari apa. Oke, kamu nggak ke gereja hari ini. Weni, bacaan hari ini mengenai apa? Nah, oke, bacaan hari ini itu sebenarnya ada versi pendek, ada versi panjangnya. Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, iya kan? Nah, kan di situ ada pertanyaan ya. Kalau teman-teman lihat di Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 40 tuh kalau saya nggak salah. Itu kan para murid kan bertanya ya di awal ya. Apa namanya? Orang ini buta sejak lahir. Itu salah bapaknya atau salah dia? Iya kan? Tapi Tuhan Yesus kasih jawaban luar biasa. Iya kan? Nah, kalau teman-teman ingat apa jawabannya? Nah, jawabannya ini saya bantu nih ya. Jawabannya adalah bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Iya kan? Mungkin orang tuh sering berpikir bahwa oh ini orang kena karma nih. Iya kan? Mungkin orang tuanya nggak benar, hidup nggak benar, dia kena karma. Hidup melarat, iya kan? Hidup susah, jadi buta. Tapi Tuhan Yesus menangkis itu semua. Dia bilang apa? Bukan salah orang tuanya, bukan salah dia. Tapi apa? Ayo, ada yang ingat? Apa jawaban Tuhan Yesus? Bert, kamu ingat nggak? Apa jawaban Tuhan Yesus? Ingat nggak? Bert, Iya, Pak. where are you? Ingat nggak apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tetapi, ayo apa? Salah dirinya sendiri, Pekerjaan Pak. Tuhan, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam dia. Iya kan? Jadi apa yang kita alami ya, mungkin kita nggak beruntung, kita dianggap, ya itu tadi ya, mungkin orang yang kena kutuk atau kena karma. Nah, kita balik itu semua, teman-teman. Bahwa Tuhan itu menghendaki ini untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Ya karena pekerjaan Tuhan mungkin harus dinyatakan lewat diri kita. Ya memang kita bukan orang buta ya, tapi ya bisa aja. Mungkin kita sekarang orang biasa-biasa. Iya kan? Apa yang Tuhan mau? Ya Tuhan mau ya pekerjaannya dinyatakan lewat diri kita. Caranya ya kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang positif. Oke? Itu aja, Bayu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke? Jadi hal-hal yang tidak baik terjadi sama kamu, ya karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lewat diri kamu. Itulah jawaban Tuhan tuh. Itu bukan jawaban saya loh. Iya kan? Oke. Ya, good. Berikutnya, terakhir. Oke, terakhir. Siapa nih? Saya ingin bertanya. Miana. Mana nih Miana pertanyaannya? Nah, ini ya. Lingkungan adalah salah satu faktor yang menentukan sikap orang. Miananya mana? Miana yang mana? Oh, Pak. Oh, kamu. Ya. Iya. Oke. Bentar saya baca pertanyaan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang menentukan sikap orang untuk menghindari hal-hal negatif. Untuk menghindari hal-hal negatif, harus cut off orang-orang yang berpotensi mendirikan dampak negatif ke kita. Adalah langkah tepat. Kenapa kamu bertanya ini? Kamu punya pengalaman apa? Karena kan gini Pak, saya tuh kadang berhadapan dengan orang-orang yang kadang itu memberikan dampak yang secara tidak langsung negatif ke saya. Mungkin dia... Contohnya, dampak negatifnya apa? Contohnya, saya ini kan orangnya agak apa ya Pak, benar-benar kalau udah yakin tuh saya yakin sekali. Tapi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba bilang, nggak bisa nih, ini nggak bisa, nggak bakalan bisa, kita ini nggak bakalan bisa. Contohnya pada saat waktu itu saya kan mau internship di salah satu instansi yang ada di perbatasan Pak. Saya itu sangat yakin dengan apa yang saya inginkan tuh bisa tercapai. Tapi di situ saya ini berlima dengan teman-teman saya. Dan yang benar-benar optimis tuh hanya kami berdua. Yang lainnya itu tidak optimis. Situasi itu tuh apa ya? Seakan-akan tuh kayak berdampak juga ke kami jadinya. Seperti kayak memberikan toksit ke kami bahwa oh ini benar, kami yang awalnya sudah yakin jadi menjadi tidak yakin juga akibat itu. Jadi saya bertanya seperti ini kepada Bapak karena apakah meng-cut off orang itu penting adalah cara yang tepat untuk kita ketika kita dihadapkan situasi seperti itu atau situasi-situasi berat lainnya yang
kadang apa ya, pikiran-pikiran orang tuh dengan mudahnya masuk dan meracuni kita dengan hal-hal yang negatif, sehingga kita yang awalnya sudah berpikiran ini bisa loh, tapi akhirnya tidak bisa gitu, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, akhirnya gimana? Apa yang kamu lakukan? Hal ini kan berarti udah terjadi ya. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa ada kalau yang berdasarkan pengalaman itu saya tidak bisa langsung cut off orangnya, Pak. Tapi ada beberapa pengalaman yang saya memang cut off dan saya menganggap orang itu toksik di kehidupan saya. Tapi yang ingin saya pertanyakan benar-benar ini, Pak, apakah cara seperti itu sudah benar-benar tepat atau malah itu adalah cara yang tidak sedikit tepat? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kan saya tuh selalu ingat ya Pak, kalau kita tuh harus saling memaafkan gitu sebagai seorang manusia lah ya. Secara alamiah kan kita diajarkan seperti itu. Tapi tuh gimana ya? Penting juga untuk meng-cut off orang-orang yang toksik di kehidupan kita. Jadi tuh saya bingung Pak kadang sebenarnya tindakan ini tepat atau tidak gitu. Oke. Ya. Sorry, kamu Katolik apa Kristen atau Saya agama Katolik. lain? Kebetulan saya Katolik. Jadi saya wah, kebetulan berarti bisa pindah suatu hari. apa? Jangan. Saya Katolik dan saya percaya bahwa ada mengampuni itu ada gitu Pak. Gitu ya. Iya kan? Nah berarti kamu udah bisa jawab sendiri lah. Kamu nggak usah tanya ke saya. Iya. Oke, good. Pertanyaan yang baik ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya kan? Bahkan ya ini mohon maaf ya, hubungin ke Bible lagi sedikit, ke kitab suci, ya kan? Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, apa jasa kita? Itu kan Tuhan Yesus aja ngomong gitu kan. Bukankah itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Iya kan? Nah itu kan perkataan dia tuh tajam banget gitu loh. Nah makanya kita nih ya boleh dibilang, jadi orang Katolik itu ada untungnya, ada nggak untungnya. Atau jadi orang Kristen lah, sama lah ya, karena kita mengacunya ke hal yang sama. Untungnya apa? Ya untungnya jelas keselamatan itu sudah dijanjikan. Tapi kita hidup di dunia ini nggak enak. Bahkan Tuhan Yesus saja harus wafat loh di kayu salib. Jadi mengampuni, kita bersikap baik sama orang lain, yaitu proses pendewasaan diri kita. Karena kalau kita mengampuni orang lain ya, kalau kita baik ke orang lain, itu bukan buat dia loh, itu buat kita. Iya kan? Coba deh kalau misalnya kayak kamu tuh tadi ya, misalnya wah orang toksik nih, saya cut off aja. Orang toksik, wah saya pura-pura ini aja menghindar. Siapa akhirnya yang susah? Siapa akhirnya hatinya yang gak tenang? Itu kita, bukan dia. Mungkin dia merasa biasa aja. Nah kita nih yang gak beruntung. Iya kan, kita yang, waduh tiap ketemu dia pengennya menghindar. Wah tiap ketemu dia pengennya marah. Nah kita sendiri yang rugi. Nah jadi balik lagi sih teman-teman ya, Miana ya. Jadi sebetulnya yang saya bilang, kalau kamu jadi orang baik, jangan tanggung-tanggung. Iya kan, harus baik luar dalam, lahir batin, orang bilang. Iya kan? Ya karena baik aja tuh nggak cukup. Kenapa? Karena kita baik. Orang lain itu belum tentu baik sama kita. Bagaimana caranya kita deal sama orang yang tidak baik, negatif dalam hal ini? Ya, buktikan aja. Kasih contoh. Mungkin suatu hari, ya orang ini akan tergerak ya. Aduh, kok ini orang saya omongin terus, tapi kok ini orang tetap baik sama saya. Ini orang saya jahatin terus, tapi kok dia nggak pernah balas sama saya. Nah, disitulah kasih Tuhan bekerja. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, apa yang kita pelajarin hari ini, itu sudah ditulis, sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Dari kitab suci yang kita percaya sampai hari ini. Jadi yang namanya kita bicara positive mental attitude, nanti kita bicara mengenai kecerdasan emosi, itu semua ujung-ujungnya sama. Itu semua udah ada di kitab suci. Mungkin kadang-kadang kita lupa aja. Jadi balik lagi, Mayana, kita nggak bisa menghindari orang-orang yang negatif. Kita nggak bisa lah cut off, ya kan? Ya mereka kan bukannya tanaman tinggal ditebas begitu, ya nggak bisa. Sometimes atau tiap kali kan kita harus berhadapan dengan orang-orang ini. Tapi yang paling penting adalah ketika kita tetap baik, bukan buat dia, tapi buat diri kita. Oke? Itu aja dari saya. Hopefully semoga semua bisa menjawab, ya semoga nanti kita bisa ketemu lagi lah di kesempatan berikutnya. Oke, saya kembalikan ke ini. Makasih ya. Oke, jadi nanti ini pemenang udah ada 3, sorry yang lain nggak kebagian.
Jadi Bert nanti tolong kirimin nama pemenangnya. Sorry, kamu catat nama pemenangnya. Nanti saya kirim uangnya, saya transfer ke siapa, nanti kamu kasih tahu ya. Tolong nanti yang ke transfer uangnya disalurkan ya. Jangan uangnya nanti dianggap sebagai hadiah tuh buat yang ditransfer. Oke? Oke Bert, atau mau foto dulu atau apa sebelum saya leave? Oke Pak, Ini jam mungkin berapa nih? kita sesi dokumentasi dulu Pak. Kita screen supaya. Boleh teman-teman yang jaringannya bagus tolong on cam ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaan saya, masih mau lagi nggak suatu hari dapat kesempatan saya ngomong di sini? Saya bicara di sini. Masih. Mau banget. Masih, iyalah Pak. saya ngomong hal positif. Nah tapi saya pengen Keren, ya soalnya. teman-teman itu secara mental itu tertempa. Karena apa? Perjalanan masih jauh, ya kan? Saya sendiri itu sebenarnya, ya sayang udah waktunya udah tipis lah. Tapi saya cerita sedikit ya. Saya sendiri itu saya tuh beruntung teman-teman. Beruntung dalam artian, ya saya masih lebih beruntung dari orang yang tidak beruntung. Itu udah pasti. Saya sendiri itu saya lulus itu di zaman yang nggak enak teman-teman. Saya lulus itu di tahun 98. Saya itu lulus di Universitas Trisakti. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman belum lahir ya. Saya itu hampir mati ketembak teman-teman. Waktu itu kan ada pergerakan mahasiswa. Tapi ternyata ya Tuhan punya rencana lain. Akhirnya ya karir saya terintis ya kan. Saya mencoba dari hal-hal sederhana. Saya belajar. Kalau teman-teman lihat tadi CV saya itu nggak pernah kerja di perusahaan lokal. Saya selalu kerja di perusahaan asing. Kenapa itu bisa? Karena saya mengusahakan. Saya lulusan luar negeri? Enggak. Bahasa Inggris saya bagus waktu itu? Enggak. Tapi saya mau belajar. Nah makanya, seperti yang saya bilang tadi, kamu akan dapat, yang kayak tadi kan siapa? Weni ya, mau talentanya 5. Yakin? Ya kan? Nah intinya Wen atau siapapun, kamu akan dapat talenta banyak kalau kamu udah siap. Kalau kamu nggak siap, Tuhan nggak kasih kamu talenta yang banyak. Intinya seperti itu. Oke? Jadi apa yang terjadi sama kehidupan saya pun ini bukan kebetulan. Ini benar-benar saya perjuangkan. Nantilah suatu hari saya cerita lah. Pahit manisnya, getirnya, seperti apa di kehidupan. Satu terakhir. Kalau teman-teman suatu hari ketemu orang sukses. Iya kan? Orang yang luar biasa. Mungkin bukan saya ya, lebih dari saya. Jangan kamu tanya, Pak, Bu, rahasia sukses itu apa? Kamu pasti diketawain sama dia. Iya kan? Apalagi kalau dia punya buku ya. Bilang, kamu beli aja buku saya, baca sono. Iya kan? Nah itu pertanyaan klasik tuh. Iya kan? Tetapi kalau ketemu orang sukses suatu hari, yang harus kamu tanya, ketika dia menghadapi kesusahan, apa yang dia lakukan? Ketika dia bergumul dengan kesulitan, tips triksnya seperti apa? Nah itu yang paling penting. Kalau cerita sukses, itu kamu bisa baca. Tapi kalau cerita ketika dia menuju kesuksesan, nah itu yang kamu harus tahu. Oke, itu aja dari saya. Oke, Bert, silakan kalau mau foto. Ya. Kita dokumentasi dulu ya Pak. Oke, teman-teman silakan on kamera. Slide pertama. 1, 2, 3. Kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Oke, Baik, teman-teman, terima kasih Pak. ya atas kesempatannya. Nanti kapan kita bisa ketemu lagi? Saya live dulu ya. Nanti kita ketemu lagi semuanya. Bye ya. Selamat malam. Oke, baik. Selamat Terima berkarya. kasih, Pak. Ya, mari. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Yuk, sama-sama. mari. Selamat. Oke, yuk.